Orang itu bernama Song Kunming. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, sosok yang disebut Song Kunming itu tak pernah muncul. Karena pertimbangan realitas, aku menerima lamaran dokter gigi Xie Wei. Tapi selama persiapan pernikahan, kecemasan yang kurasakan justru memuncak. Namun tepat saat aku sedang curhat pada teman, tiba-tiba dering telepon yang nyaring terdengar. Saya teman sekelasnya di sekolah menengah atas, dan kelas kami akan mengadakan reuni dalam beberapa hari ke depan, tetapi saya harus pergi ke Italia dalam perjalanan mendadak, jadi saya tidak bisa pergi. Tolong beritahu saya nama kodenya. Bagus. Jadi, siapa namamu? Nama belakang saya Song, lagu Kunming. Saat pertama mendengar namanya, saya tersengat listrik. Langsung mengubah penolakan jadi tindakan. Saya tak lagi memikirkan pesta pernikahan, hanya ingin segera berangkat ke Italia. Meski tindakan ini konyol, sebenarnya ini ledakan obsesi yang telah saya pendam bertahun-tahun. Nama Song Kunming bukan hanya simbol perlawanan saya terhadap kehidupan biasa, tapi juga proyeksi diri ideal saya. Malam itu, saya dan teman langsung memulai perjalanan menuju Italia. Saya yakin jika berhasil menemukan orang ini, saya akan mampu mengisi kekosongan emosional yang telah saya rasakan bertahun-tahun. Begitu turun dari pesawat, kami langsung menuju hotel tempat dia menginap. Kami bahkan mendapat informasi dari staf hotel bahwa malam ini dia akan makan di sebuah restoran. Sebelum pergi ke restoran, saya bahkan sengaja berdandan dengan sangat rapi, membayangkan momen pertemuan dengan jodoh sejati saya. Sejak kecil, banyak keputusan saya diambilkan orang lain. Kini saya ingin mandiri. Meskipun nantinya saat bertemu Song Kunming yang sebenarnya dia ternyata biasa saja dan tidak menarik, asalkan namanya cocok, mungkin saya tetap akan meyakinkan diri untuk menerimanya, karena saya percaya ini pasti sudah diatur oleh takdir. Menjelang sore, kami tiba tepat waktu di restoran itu. Dan setelah mencari tahu, kami dengan cepat menemukan posisi Song Kunming. Pada saat itu, sosok punggung yang kulihat memuat semua fantasi yang kumiliki tentang takdir. Aku bahkan sudah membayangkan perasaan takdir saat kami saling menatap setelah dia berbalik. Seolah-olah ramalan peramal akan membentuk lingkaran sempurna di jalanan negeri asing ini. Namun ketika aku memberanikan diri untuk mendekat, dia ternyata sudah pergi. Di jalanan yang luas itu, dia dengan cepat menghilang di tengah keramaian. Kehilangan momen ini membuatku tenggelam dalam rasa tak berdaya yang mendalam. Saat aku kebingungan di jalanan asing negeri orang, sekelompok preman tiba-tiba menghadang jalanku. Untungnya, seorang pria tiba-tiba muncul dan melindungiku tepat waktu. Dalam ketakutan, tanpa sengaja aku menangkap siluet pria itu yang terasa begitu familiar. Aku memperhatikan saksama, baru sadar pernah bertemu dengannya sebentar di restoran tadi. Dia bahkan memintaku pergi duluan, sisanya biar dia yang urus. Belakangan aku baru tahu, yang dia maksud dengan mengurus, adalah dikejar dan dipukuli oleh kelompok itu. Kebaikan orang asing ini membuatku dipenuhi rasa bersalah. Maaf ya. Tidak apa-apa, aku sudah dengar sedikit tentangmu dari temanmu. Siapa nama orang yang sedang kamu cari? Saya akan membantu Anda mengetahuinya nanti. Namanya Song Kunming. Wow, is it? Lagu Kunming. Saya adalah Song Kunming. Setelah mendengar kata-katanya, saya langsung gembira. Tak menyangka penantian 20 tahun akhirnya jadi kenyataan. Saya berinisiatif ke toko membeli obat membantunya mengobati lukanya. Tindakan membersihkan lukanya secara tak sadar menunjukkan pertahanan psikologis saya goyah. Setelah selesai mengobati lukanya, Song Kunming menyewa kereta kuda dan mengundangku menikmati suasana malam bersama. Meskipun aku tahu kata-kata dan tindakannya licik, aku tetap terbuai dalam romantisme ia ciptakan. Saat berinteraksi intim dengannya, aku menenangkan diri bahwa ini takdir, bukan pengkhianatan. Padahal aku menggunakan takdir sebagai alasan menutupi rasa bersalahku pada tunanganku dan membenarkan perilaku melampaui batas. Di bawah pengaruh alkohol, kami kembali ke hotel bersama. Di mataku, dia bukan hanya sesuai dengan ramalan peramal, tapi juga sepenuhnya memenuhi bayanganku tentang pertemuan romantis. Namun tepat ketika segalanya hampir terjadi, dia tiba-tiba membuka hati padaku. Aku ingin pergi ke Dali. Sebenarnya dari Kunming juga tidak terlalu jauh sekali. Pada saat itu, pilar penopang jiwaku runtuh seketika. Ternyata semua ini hanyalah tipu daya yang telah ia rancang dengan cermat. Perasaan polos yang dimanfaatkan membuatku seketika malu dan marah. Apalagi saat teringat betapa aku sendiri yang aktif dalam interaksi intim itu, harga diriku hancur. Baru setelah kejadian itu aku tahu,
Song Kunming yang asli sudah lama check out dan meninggalkan hotel. Setelah mengetahui ini, Feng Dali kembali menemuiku meminta maaf, tapi permintaan maafnya justru terasa seperti penghinaan kedua bagiku. Aku hanya bisa membangun tembok psikologis dengan sikap yang agresif. Aku membencinya karena telah menipuku, tapi aku lebih membenci dia karena membuatku melihat hal-hal tentang diriku sendiri yang selama ini tak berani kuhadapi. Kamu seharusnya menghadapi perasaanmu dengan jujur. Aku sedang menghadapi perasaanku. Besok aku akan kembali ke Beijing, pulang dan menikah. Aku meyakinkan diriku, hanya dengan kembali ke pernikahan, aku bisa membuktikan bahwa perjalanan ke Italia ini bukanlah lelucon. Apakah kamu mencintainya? Namun, kata-kata Feng Dali menembus semua kedokku. Aku sebenarnya hanya menggunakan pernikahan untuk melarikan diri dari perasaanku yang sebenarnya. Keyakinanku selama ini tentang takdir, hancur berantakan setelah berkali-kali mengalami lika-liku. Aku tidak mau mengakui perasaanku pada Feng Dali, tapi aku juga tak bisa mengabaikan getaran aneh di dalam hatiku. Tetapi meski begitu, aku tidak punya alasan lagi untuk tinggal di sini. Tetapi begitu kami masuk ke dalam mobil, Paman Feng menyusul kami. Dia memberitahu kami bahwa dia telah mengetahui keberadaan Song Kunming. Dan sebagai kompensasinya, dia bersedia menemani kami. Tapi kau harus menemaniku pulang. Saya membuat janji seseorang. Ah, Itu tidak akan menunda Anda untuk mencari Song Kunming. Orang yang kau maksud itu baru akan tiba di Florence lusa. begitulah. Perjalanan kami bertiga pun dimulai. Meski aku setuju pergi ke Florence, sebenarnya aku sudah menggunakan alasan mencari Song Kunming untuk membenarkan kebersamaanku dengan Feng Dalu. Saat tiba di rumahnya, deretan barang antik dan alat-alat restorasi langsung menarik perhatianku. Barulah aku tahu, ternyata dia adalah seorang ahli restorasi barang antik. Melihat sosok wanita tua yang membungkuk memeluk jam saat datang mencari Feng Dali, seolah-olah aku bisa mengintip bagaimana Feng Dali terhubung dengan dunia. Aku juga melihat sisi halus di balik penampilannya yang kasar. Di perjalanan, melewati sebuah pom bensin, aku memanfaatkan waktu dia ke toilet untuk mengisi penuh bensin mobil, sebagai terima kasih atas bantuannya. Naiklah ke mobil. Kamu tunjukkan jalannya. Aku akan bantu mengemudi. Namun, tak lama setelah berangkat, mobil tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Setelah diperiksa Feng Dali, baru diketahui aku salah mengisi bensin mobil diesel ini. Dia tidak menyalahkanku, malah menenangkanku agar tidak merasa bersalah. Namun, kata-katanya justru membuatku semakin malu, seolah kesalahan kali ini peringatan dari langit atas sikap keras kepalaku mencari Song Kunming. Sambil menunggu mobil diperbaiki, kami hanya bisa duduk di dalam kafe, mengobrol santai untuk menghabiskan waktu. Melihat dia berbicara dengan antusias tentang renovasi gereja di kejauhan, aku mulai bingung. Apakah yang sebenarnya kucari adalah nama Song Kunming, atau justru detak jantungku yang kembali hidup karena Feng Dali? Feng Dali, perlahan-lahan, sepertinya aku mulai merasa kamu tidak begitu menyebalkan lagi. Kunming dan Dali memang tidak terlalu jauh jaraknya. Jangan jadi besar kepala hanya karena dipuji sekali. Malam itu, setelah makan malam, kami bermain-main di bawah lampu jalan seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Aku menyadari, sejak bertemu Feng Dali, senyumku semakin sering muncul, dan tanpa sadar hati kami pun semakin dekat. Keesokan harinya, kami kembali berangkat, dan dengan lancar tiba di Florence tak lama kemudian. Namun, saat akan bertemu dengan Song Kunming yang sebenarnya, entah kenapa aku merasa gugup, seolah-olah ada firasat bahwa pertemuan yang telah lama kutunggu ini akan benar-benar mengubah pandanganku tentang cinta. Feng Dali sengaja mengaturkan sebuah pesta dansa untuk kami. Namun tak lama setelah berinteraksi, sifat Song Kunming yang sombong dan dangkal pun langsung terlihat. Dia mengaku sering menghadiri pesta mewah, tapi bahkan tidak tahu siapa musisi dari Italia. Bahkan, dia sempat mencoba bertindak kurang ajar padaku. Kebetulan, adegan itu dilihat langsung oleh Feng Dali yang baru datang, dan dia pun langsung meninju Song Kunming. Kamu main ya? Sialan kamu memukul. Kalau dia nggak cabul, siapa yang bakal benci dia? Bukankah semua ini rencanamu juga? Kamu sebenarnya bukan Song Kunming. Aku Song Kunming, namaku Wang Yaoshou. Diam. Aku tak menyangka semua ini lagi-lagi adalah jebakan yang dirancang oleh Feng Dali. Aku membenci diriku sendiri karena kembali tertipu oleh kebohongan yang begitu cemerlang, dan juga membenci Feng Dali yang semena-mena mengendalikan perasaanku. Akal sehatku berkata, aku seharusnya segera menjauh dari pria yang selalu menipuku ini. Namun, perasaanku sulit untuk dilepaskan dari setiap kenangan kebersamaan kami di masa lalu.
Sifat vulgar Song Kunming palsu membuatku sadar aku tak mencintai Song Kunming. Aku hanya tak mencintai kehidupan yang kujalani. Aku memutuskan kembali ke tanah air dan jujur pada tunanganku. Xie memang gambaran suami sempurna, tapi pernikahan tanpa cinta hanyalah air tergenang tak bernyawa. Hanya dengan mengakhiri hubungan ini, aku bisa dengan berani mengejar cinta yang benar-benar kuinginkan. Aku tak terobsesi mencari Song Kunming, karena aku sadar dia hanyalah alasan bagiku menghindari kebutuhan emosional sesungguhnya. Setelah membatalkan pertunangan, aku belajar mengambil inisiatif menentukan arah hidupku sendiri. Tanpa terjebak penjara takdir kuciptakan, aku kini benar-benar menyadari bahwa Feng Dalilah yang membuat hatiku bergetar. 3 bulan kemudian, saya datang ke Italia lagi. Siapa nama orang yang sebenarnya yang ditakdirkan untuk Anda cari itu? Nanti aku tanya-tanya lagi. Mungkin aku kenal kamu. Feng Dali. Itukah pembohong yang bicara omong kosong? Kali ini ketika kami bertemu lagi, kami berdua sangat tenang. Seolah-olah semuanya sesuai harapan kami. Saya melepaskan apa yang disebut dengan kestabilan dan takdir, dan dengan tegas memilih Feng Dali. Karena sekarang saya sudah memiliki keberanian untuk mengambil risiko. Saya pernah mencoba mengendalikan hidup dengan ramalan. Namun pada akhirnya saya menerima kemunculan Feng Dali yang tak terduga. Seperti berbagai kejutan dalam perjalanan ke Italia, saya mulai menghargai keindahan hidup yang tak terduga. Feng Dali adalah keniscayaan dalam kebetulan hidup saya.